Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun teman-teman berada, perkenalkan nama saya Nana Soekarna dan teman saya Ahmad Hilmi Mufli. akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah sistem operasi yaitu tentang manajemen memori. Oke, langsung saja untuk manajemen memori ini kita ke pengertiannya dulu. Oke, manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputernya. Jadi proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Kemudian sangat penting agar memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrogram atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Itu pengantar mengenai manajemen memori. Kemudian apa sih tujuan dari manajemen memori itu? Nah, yang pertama ada alokasi ruang memori. Jadi di alokasi ruang memori ini menentukan bagaimana program dan data diberikan ruang memori gitu ya. Yang kedua ada keamanan dan perlindungan. Dan di nomor 2 ini memastikan akses memori sesuai dan melindungi data dari program yang lain gitu. Terus yang ketiga tujuannya ada mengoptimalkan penggunaan memori. Jadi minimalkan pemborosan memori dan memaksimalkan efisiensinya gitu. Kemudian yang keempat tujuannya yaitu adalah respons sistem yang cepat, di mana di respons sistem cepat ini minimalkan waktu respons sistem untuk layanan yang lebih efisien gitu. Itu adalah tujuan manajemen memori. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi manajemen memori. Nah, fungsi manajemen memori ini yang pertama ada mengelola informasi memori yang terpakai dan yang tidak terpakai ya. Kemudian ada yang fungsi yang kedua yaitu mengalokasikan memori ke proses yang diperlukan atau yang memerlukan. Kemudian yang ketiga mendealokasikan memori dari proses telah atau selesai gitu ya. Dari proses yang telah selesai. Kemudian yang keempat fungsinya adalah mengelola swapping antara memori utama dan disk. Ya, itu merupakan fungsi dari manajemen memori. Kemudian ada beberapa istilah dalam manajemen memori ini. Yang pertama ada istilah swapping, partisi, fragmentasi, pegging, segmentasi, dan virtual memory. Dan di sini kita dan teman saya akan menjelaskan mengenai swapping dan partisinya saja gitu ya. Selebihnya mungkin teman-teman bisa cari referensi lain. Kemudian untuk swapping dan partisi akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, baik, terima kasih, Mas Nana. Di sini saya akan menjelaskan tentang swapping atau istilah yang ada di manajemen memori. Swapping, ya kita bisa dibilang sebuah proses harus berbeda dari memori untuk dieksekusi. Proses juga dapat ditukar, yaitu swap itu artinya tukar ya. Sementara untuk keluar memori ke backing store dan kemudian dibawa kembali ke memori untuk melanjutkan eksekusi. Backing store merupakan disk besar yang dengan kecepatan tinggi yang cukup untuk meletakkan kopi dari semua memori image untuk semua user. Sistem juga harus menyediakan akses langsung ke memori image tersebut. Nah, contohnya ya, sebuah lingkungan multi-programming dapat menjadwalkan CPU menggunakan algoritma round-robin, yaitu waktunya dibatasi oleh quantum time. Pada saat quantum time berakhir, manajemen memori akan memulai untuk menemukan proses yang baru selesai dan menukar proses yang lain dalam memori yang dibataskan. Nah, kemudian contohnya seperti ini ya. Seperti di diagram proses swapping ini. Kebijakan penukaran juga dapat digunakan pada algoritma penjadwalan berbasis prioritas. Jika proses mempunyai prioritas yang lebih tinggi, akan dilayani terlebih dahulu dan proses yang ada pada main memori akan di-swap out. Dan jika proses yang ada sudah selesai, maka ada di-swap in kembali. Nah, jadi stepnya di sistem operasi ini saat dia ada yang prioritas yang lebih tinggi, dia akan di-swipe up dulu, kemudian diproses terlebih dahulu di backing store. Sedangkan jika sudah selesai, maka dia akan di-swipe in kembali atau dikembalikan ke
main memori atau di sistem operasi kita. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu partisi, istilah dari memori manajemen memori ini. Yaitu partisi merupakan memori utama, biasanya dibagi ke dalam 2 partisi, yaitu sistem operasi biasanya diletakkan pada alamat memori rendah. Proses dan yang kedua proses user yang diletakkan pada alamat memori yang lebih tinggi. Nah, dan strategi manajemen memori pun ada 2 tipe ya, ada monoprogramming dan multiprogramming. Nah, multiprogramming juga ada 2 lagi, yaitu partisi statis dan partisi dinamis. Nah, apa tuh? Kita, jelaskan, yaitu monoprogramming adalah merupakan manajemen memori yang paling sederhana. Nah, sistem komputer hanya mengizinkan satu program atau pemakaian berjalan pada satu waktu saja. Kemudian, semua sumber daya sepenuhnya dikuasai proses yang sedang berjalan. Ciri-ciri manajemen memori monoprogramming yaitu hanya satu proses pada satu saat. Yang kedua, hanya satu proses menggunakan semua memori. Yang ketiga, pemakaian memuatkan program keseluruhan memori di disk. Nah, dan yang keempat, program pengambilan kendali seluruh mesin. Nah, dan selanjutnya karena yang dapat diproses sama satu proses ya, dan menguasai seluruh sistem, maka alokasi memori dilakukan secara beruntun. Jadi dia step by step gitu. Tidak langsung secara bersamaan, karena hanya bisa memprogramkan satu program saja. Nah, kemudian monoprogramming, contohnya seperti ini. Nah, jadi ini sistem observasi, dia RAM-nya, kemudian program pemakaian RAM-nya, dan memori tidak dipakainya. Kurang lebih kemudian, yaitu multiprogramming dengan pemartisian statis, yaitu banyak proses pada memori utama pada saat bersamaan, jadi dijalankannya bisa bersamaan. Alasannya menggunakan multiprogramming, yaitu mempermudah program karena program dapat memecah programnya itu menjadi 2 proses atau lebih. Kemudian agar dapat memberi layanan interaktif ke beberapa orang secara simulatif. Yang ketiga, efisiensi penggunaan sumber daya. Jadi dia lebih menghemat sumber dayanya atau mungkin baterainya gitu ya. Kemudian, eksekusi lebih mudah, juga proses besar dipecah menjadi beberapa proses kecil. Kemudian dapat mengerjakan sejumlah job secara simulatif. Jadi intinya ini tuh dia bisa menjalankan proses lebih banyak daripada yang, eee, ini monoprogramming, karena multiprogramming itu dia lebih lebih bagus dan lebih unggul dari monoprogramming, karena dia menjalankannya lebih dari satu proses, bisa 2 atau sampai lebih ya. Nah, kalau yang partisi statis yaitu memori dibagi menjadi sejumlah partisi tetap. Pada partisi tersebut proses-proses ditempatkan berdasarkan urutan dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama, pemartisian dengan partisi yang berukuran sama. Ukuran semua partisi memori adalah sama. Beberapa proses yang diukurannya kurang atau sama dengan ukuran partisi dimasukkan ke sembarang partisi yang tersedia. Terus pemartisian dengan partisi berukuran berbeda, yaitu ukuran semua partisi memori berbeda ya. Nah, jadi kalau partisi yang statis dia ada yang berukuran memori yang sama dan ada ukuran memori yang berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Pemartisian dengan partisi berukuran berbeda tuh, partisi pertama yang 100 kilobyte, yang partisi kedua 256 kilobyte, dan partisi ketiga dia 350 kilobyte. Nah, kurang lebih presentasi kami seperti itu. Mohon maaf bila kata-kata saya ada yang salah, saya kembalikan ke Nana lagi. Nana, Baik, saya persilakan. terima kasih teman saya, Mas Hilmi ya, yang telah menjelaskan istilah, dalam manajemen memori, yaitu tadi yang pertama ada swapping, kemudian ada yang, partisi ya.
Nah, untuk Iya. istilah selanjutnya ya fragmentasi, pegging, segmentasi, virtual memory kami tidak jelaskan di sini. Jadi mungkin teman-teman bisa mencari ke sumber yang lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Semoga ada manfaatnya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.